Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Judika saat ini, yaitu tertulis dalam Injil Lukas pasal 7, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kepada kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada istilah aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata, kenapa? Nanti kita akan perhatikan apa latar belakang dalam nas ini. Mengapa ada perjumpaan Yesus, Simon, dan juga orang yang dikatakan dalam nas itu perempuan. Kalau Simon yang dibicarakan di sini itu bukan murid Tuhan Yesus, tapi dia adalah orang Farisi. Aneh tapi nyatanya di mana? Ada sesuatu kejanggalan di dalamnya, maka disebut aneh, tapi itu terjadi. Sewaktu ada perjumpaan antara Yesus dengan Simon, sebenarnya ada sesuatu sebelum nas ini. Memang judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, namun keterangannya latar belakangnya itu adalah di ayat yang ke-36. Tidak masuk ke khotbah kita, cuma dikatakan demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi perempuan itulah yang datang. Bukan hanya Yesus yang sedang bertamu karena Simon mengundang Yesus, tetapi sewaktu Yesus datang ke rumah Simon, ada sesuatu yang aneh. Perempuan berdosa itu datang karena dia tahu Yesus datang. Kemudian anehnya di mana? Kalau bagi orang atau masyarakat pada saat itu sangat aneh kalau ada perempuan berdosa menjumpai laki-laki. Itu sajalah dulu. Aneh sekali. Jadi dianggap sesuatu yang tabu. Kalau di pertanyaan pernah saya katakan sewaktu khotbah tentang perempuan Samaria, ya aneh saja kalau ada nama baru atau status janda didekati oleh bapak-bapak, pasti kita merasa agak canggung. Bagi orang Batak apalagi, ay namar ko do mantaon, nabuhado, dijonogi, nababalui. Pasti seperti itu percakapan orang. Jadi di sini juga demikian, merasa canggung karena apa? Perempuan berdosa itu
seharusnya disingkirkan. Dia tidak layak berada di rumah itu, apalagi berjumpa dengan Yesus. Itu pemikirannya. Apalagi mau dia toi Yesusi perempuan ini. Apalagi kalau Yesus merespon perempuan itu. Jadi ketika mereka sedang bercakap-cakap, Yesus dan Simon, perempuan itu masuk ke situ. Kemudian Simon itu merasa itu aneh tapi nyata. Kemudian Simon mengatakan, lihatlah dia ini, orang berdosa ini, gak pantas dia seharusnya datang ke sini. Tapi apa jawaban dari Yesus? Dia membuat suatu gambaran. Amang inang naposo bulung sekolah minggu remaja, kalau orang tua ingin mengajarkan kepada anaknya, terkadang kebingungan untuk menghadapi zaman sekarang. Kebingungannya di mana? Bisa saja anak yang baru ikut sekolah minggu bertanya kepada orang tuanya, "Mak, Pak, kata guru sekolah minggu tadi sama inang pendeta, Tuhan Yesus ada di dalam hati. Di bagian mana itu? Karena ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Tuhan Yesusnya di mananya? Di kiri atau di kanan?" Wah, mama ngalusi, amang inang. Mau gak bukan? Pasti kebingungan. Tetapi orang tua harus bijaksana ketika mengajarkan kepada anak. Tidak semuanya langsung jawaban. Kita perlu sekali untuk membuat pertanyaan yang membuat dia berpikir supaya dia mendapatkan apa jawabannya. Kita bukan sedang menjawab pertanyaan itu ya, Mang Inang. Yang mau kita lihat adalah Simon bertanya, Yesus menjawab. Jadi Yesus itu menjawab dengan memakai contoh. Contohnya itu seperti seorang yang memiliki uang, kemudian dia tempat paruh tangan, dan ada dua orang yang berhutang kepadanya. Yang pertama adalah berapa ratus dinar, Mang Inang? 500. Yang kedua 50. Puji Tuhan, gak ada yang mengantuk ya. Ada dua. Kemudian dikatakan si yang punya utang ini, aku gak sanggup membayar. Terus apa respon orang yang bisa memberikan pinjaman? Pemutihan, torinna. Anong napuna utang di son? Pembabian. Anong utang muna tu sektua? Anong utang muna tu padita? Serius Jo. Adakah utang kita untuk sesama kita? Wah, kuasa pola mabiar, ya rumah utang Yang pastinya kalau ada pemutihan, apalagi orang yang malas bayar pajak ya. Kalau dikatakan pemutihan, wah Maria iya mohon, songoni matorus, unang mahugarar pajak, bukan begitu juga. Tapi ini adalah satu contoh untuk menjelaskan apa jawaban yang pas, tepat untuk pertanyaan si Simon tadi. Kemudian gambaran itu pun dilakukan, diberitakan untuk mengatakan dosamu itu atau utangmu itu dihapuskan katanya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya setelah memberi gambaran itu, yang manalah yang lebih mengasihi tempat paruh tangani? Molo dia lusi, molo kita mangalusi, mungkin sama jawabannya kita sama si Simon ya, Amang Inang. Kita akan bilang pasti yang lebih bersyukur itu, atau yang bilang lebih mana tempat perutangan yang lebih mengasihi dia, pasti kita bilang yang 500 lah, kan lebih banyak utangnya, pasti dia lebih bersyukur. Ataupun orang yang mengasihi utang itu justru lebih mengatakan, ini kasihku kepadamu karena besar utangmu, diputihkan katanya, kira-kira seperti itu. Saya bikinlah contoh, misalnya marutang majo 2 halak na dijoloon, lapas 2 di melutu baik tuh santul halak, 2 halak, 2 orang berutang kepada saya, kemudian 1.500, 1.50. Saya bilang lunas. Kira-kira tanggapan Amang Inang, yang mana lebih besar kasih saya? Nobel gemate yang paling besar. Sama juga jawaban si Simon itu. Ternyata itu yang menjadi cara Yesus untuk menjelaskan bahwa, ingat Simon, kalau kau menganggap bahwa perempuan berdosa itu tidak layak untuk berjumpa dengan aku, tapi ingat, justru dia yang merespon pelunasan tadi itu, penghapusan utang itu. Ini menjadi gambaran penghapusan utang, digambarkan dalam istilah penghapusan dosa. Menggambarkan itu sebenarnya.
Bagaimana respon seseorang yang dosanya itu diampuni? Apa yang harus dilakukan? Apakah seperti orang yang kalau misalnya dia datang ke gereja, kemudian liturgis menyampaikan bahwa ada pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa, lantas besok mengulangi lagi kesalahannya? Mungkin ada berpikiran, anan non jumpang 2 hari minggu, boy do iba mangido musetu Tuhani hasesaan di dosa. Mungkin segampang itu kita mengatakannya, tapi bukan itu yang dimaksud. Bagaimanakah respon orang berdosa ketika dia sadar berjumpa dengan Yesus yang memberi pengampunan dosa? Ini yang seharusnya ada. Bagaimana respon kita? Apakah ada di sini yang tidak berdosa? Kalau ada yang tidak berdosa, lebih bagus pulang. Karena yang datang ke sini adalah orang-orang yang berdosa, yang rindu akan anugerah Tuhan, supaya dia dipulihkan, dosanya diampuni, dan dia mau bertobat, dan dia mensyukuri itu. Dan lihat apa yang dilakukan perempuan itu ketika setelah membuat perbandingan. Yesus membuat perbandingan antara Simon dan perempuan berdosa itu. Yesus justru mengatakan, lihat kan, justru dia yang kau anggap lebih berdosa, dia yang justru sadar apa yang harus dia lakukan. Mulai dari tadi, bukannya ada kau misalnya untuk mau membasuh kakiku dengan air mata atau air, bukannya ada mau meminyaki kepalaku, katanya seperti itu. Bukannya ada datang si Simon untuk mencium atau mengatakan bahwa kesungguhan hatinya dengan kerinduan hatinya datang kepada Yesus. Tapi perempuan berdosa ini budang dona di bulau na ibana. Yang pertama sekali tadi katanya di situ, mulai ayat berapa Amanginam? Mari kita perhatikan. Engkau lihat perempuan ini ayat 44, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, katanya. Tapi dia membasuh kakiku. Dibuat perbandingan dengan air mata justru. Maya ko majolo, molo tarilu hilang kita, boydo mengapusi pak tahe, kita mesongo dia do tangis tahe. Dia kana marsi tahu na murak maduk ma, nama kuan ama ina yang nakon. Paling itu saja yang betul-betul air matanya bercucuran. Itu pun saya rasa tidak semua yang demikian. Ada tipe orang yang kalau bersedih tidak langsung menangis, kira nama oto, bingung. Kayak orang yang satabi, kira nama oto iba kan? Kira nasubino oto manangaha. Ada orang yang langsung menangis. Kalau menangis sebanyak-banyaknya air mata, bisakah kira-kira untuk melap kaki kita menginap? Isina saya tangis. Sudah dia tangis kan? Saya rasa ini juga satu gambaran bahwa kenapa harus ke kaki, kenapa harus ke kepala, kenapa harus ke kaki, karena perempuan itu menunjukkan kerendahan hatinya datang kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kan itu di dokon para geda liturgis, kalau mau pengakuan dosa memang harus betul-betul uduk, betul-betul mau sadar kita ini tidak ada apa-apanya. Karena banyak sekarang orang yang kelihatannya baik ternyata tidak. Boy dos disakui sahid, alayunang disakui dosa nate. Lebih bagus datang kepada Tuhan, minta pengampunan dosa. Ada yang pura-pura gak sadar kalau dia itu banyak sekali dosanya. Ada orang yang gak sadar bahwa sudah banyak orang yang kecewa dan sakit hati karena dia. Ini yang perlu disadarkan. Tapi perempuan berdosa ini, perempuan saja sudah dianggap minoritas di kalangan itu, apalagi kalau ada labelnya berdosa. Perempuan berdosa, ini sudah cap, label bagi seseorang. Tapi dia mau dengan kerendahan hati tersungkur di hadapan Tuhan dan meminyaki kepala dan juga mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah yang diharapkan. Maka melihat perbuatan itu seharusnya kita mau belajar. Jangan kau salah menilaiku. Jadi seperti itu ya. Jangan salah menilai orang kalau kita anggap dia sepertinya kotor, kemudian itu karena dosanya atau lain sebagainya. Ada pernah satu video saya tonton namang inang remaja Nabo Sebulung anak sekolah minggu. Video ini short video. Dalam video itu dikatakan demikian. Ada orang yang
ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kemudian dia selalu duduk-duduk di depan rumah makan. Ketika rumah makan ini mau dibuka karena mau mempersiapkan dagangannya, yang punya rumah makan marah kepada ODGJ ini karena seolah-olah mengganggu pemandangan siapa pembelinya. Jadi dia selalu kasar kepada ODGJ ini. Kadang ditendang, kadang disiram pakai air, kadang dibentak, kadang dimarahi. Ada porohat tadi. Kira-kira bagaimana respon yang punya rumah makan ini? Teruslah seperti itu setiap hari, berganti tahun. Ternyata ODGJ ini, Satabi amanginang, kalau ada orang yang seperti itu, ada masanya dia tahu melakukan yang baik. Jadi kayak dinamikanya tidak stabil kejiwaannya. Kadang dia sadar, kadang tidak, kadang dia waras, kita katakan seperti itu, kadang dia tidak normal gitu. Dan tiap tahun dia terus di situ. Akhirnya rumah makan ini pun makin laris sebenarnya, walaupun diusir terus, dia tetap datang. Dipasanglah CCTV karena makin besar tempatnya. Setelah dipasang CCTV, tibalah tutup rumah makan ini karena sampai pukul 6 sore kira-kira. ODGJ ini kembali duduk di tempat itu. Dia tidur selalu di situ, dia duduk, dia santai di situ. Paling kalau keluar pun berapa meter lah dari tempat itu. Pokoknya tempat kediamannya seolah-olah di teras rumah makan itu. Tiba-tiba ada yang mau mencuri. ODGJ ini sadar kalau pencuri itu mau mencuri ke rumah makan ini. Dia berusaha untuk mengamankan rumah makan itu sampai dia berani untuk Satabi, ya adalah di situ aksi kekerasan bagaimana supaya tidak jadi pencuri ini mencuri. Dan akhirnya ODGJ ini ditusuk pakai pisau dan meninggal dunia di tempat itu. Karena orang-orang langsung ramai, jadi tidak sempat pencuri itu mencuri di rumah makan. Kemudian diteleponlah langsung ke yang punya rumah makan, kalau ada mau terjadi pencurian di sini. Setelah itu dia langsung cepat datang pagi-pagi. Kemudian dia mengatakan, tenang saja, ada CCTV kok di sini. Bagaimana kejadiannya? Dibukalah CCTV itu. Setelah melihat CCTV itu, yang punya rumah makan menangis. Karena apa? Karena dia menganggap rendah orang yang di depan matanya. Dia kira dia yang paling hebat selama ini, yang paling bersih. Ternyata orang yang dianggapnya kotor itu, justru itu yang paling bersih hatinya. Mau menolong, mau mengamankan. Amanginang kita selalu atau sering seperti itu juga, menganggap rendah orang lain, seolah-olah dosa kita lebih ringan daripada orang lain, atau merasa kita yang lebih benar, sehingga kita tidak melihat apa yang lebih besar dosa di mata kita. Selalu kita melihat bagaimana kesalahan orang lain yang lebih besar ini, sehingga menghambat kita untuk mengenal sesama dan menolong sesama. Seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat 3. Boleh dibuka Alkitabnya, Amanginang? Ada yang ingat Matius 7 ayat 3? Ada satu orang yang mau membacakan? Matius 7 ayat 3. Di padan lebar dope, nang dope pida. Sahala, unang buronan, irana rombolan namo, irana isi dunaing naro akan manului ba. Isi dunawalo. Ya, silakan inang berumah ya. Iya, jadi kalau misalnya kita lebih tertuju kepada kesalahan orang lain, terkadang kita seolah menutup mata untuk melihat diri kita siapa. Jadi rikodon bercermin, siapa aku dan bagaimana aku, apakah aku berguna untuk sesamaku, lebih bagus itu. Jadi ini adalah bentuk kesadaran untuk menyadarkan Simon sekaligus dan menyadarkan kita. Di manakah bagian kita? Sebagai perempuan berdosa kah? Atau sebagai Simon yang menganggap perempuan berdosa itu tidak layak berjumpa dengan Yesus? Ingat Amanginang,
Setiap perjumpaan dengan Yesus pasti ada pembaharuan. Setiap perjumpaan kita di gereja ini pasti membawa pembaharuan juga. Cara memandang, cara berpikir pasti akan berubah. Kalau tidak, berarti kita adalah orang yang 3D. Datang, duduk, diam. Tuhan dodang obat di setabi datang, duduk, diam, dodongon. Kan? Tuhan dan songoni. Olah tuluipe, datang, duduk, diam. Jadi tidak ada berguna kehidupannya. Mari berguna, sadar, mari kaca diri. Siapakah aku? Jangan lebih banyak dosaku. Karena perempuan yang berdosa itu yang sudah datang, dia sadar siapa Tuhan yang dijumpainya itu, dia mendapatkan respon dari Tuhan, sehingga dikatakan dosamu telah diampuni. Inilah kabar baik di Minggu Judika. Semua orang berdosa, sehingga kita datang. Tidak ada di sini dosanya yang lebih banyak, dosaku lebih ringan. Kayaknya 1 minggu ini tidak ada dosaku, dosanya banyak sekali. Apalagi yang di Rohakon, katanya pula seperti itu kan. Padahal dia datang ke gereja ini mau beribadah. Tetapi ketika kita datang sebagai seorang perempuan yang berdosa itu tadi, maka kita akan mendapatkan respon, dosamu telah diampuni. Inilah kebahagiaan atau sukacita di hari Minggu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah. Mari memperbaharui akal, budi, pikiran kita, cara memandang, cara bertindak, dan untuk memandang segala sesuatunya. Jangan pakai hanya kacamata kita saja, tapi pakai kacamata iman yang benar, supaya tidak keseleo cara memandang. Tahu tuh keseleo kan? Mulu keseleo dan gue tikos merdelen. Jadi kalau sudah keseleo perlu ke bengkel. Bengkelnya di mana? Bengkel rohani. Tetap kembali ke gereja. Datang ke gereja ini, mohon pengampunan dosa. Banyak dosa suami ke istri, istri ke suami, mungkin orang tua ke anak, apalagi anak ke orang tua. Ini yang paling banyak ini, dosa anak ke orang tua. Marilah sadari, parhaladu ke ruas, ruas ke parhaladu, sesama parhaladu, sesama ruas. Harus tahu siapakah aku. Kalau salah minta maaf, jangan merasa benar. Gak ada yang salah kalau kita misalnya minta maaf, kalau kita sadari dosa kita. Ya do, mangido maaf, inata tua mata, dijauh. Nolong bereng sen pardupa kanon. Karena berjujur. Kalau do mengakui hasalah nate, inang tidak salah. Karena hanya suami yang kental mengenal minna kan. Ya selebihnya siapa? Ya Tuhan, kan gitu. Sekalipun suami lebih mengenal istri, bukan berarti dikenal 100% bagaimana istrinya. Buktinya di mana? Karena banyak sekali yang lalai, tiba-tiba terdengar maaf, suami membunuh istrinya. Di mana letak pengenalan itu? Artinya kan dia hanya menyoroti kekurangan. Lantas dartingnya kumat, darati gion. Akhirnya bablas, tidak ada rem, tidak ada kendali. Orang yang memenuhi, orang yang dipenuhi kasih karunia, dia sadar mengaku dosanya, karena dia sadar bahwa hidupku ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena pengasihan Tuhan di dalam hidupku. Saling memaafkan, mau mengampuni, karena Kristus jauh lebih dahulu mengampuni kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami berkumpul di gereja ini memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu pada Minggu Judika ini. Ya Tuhan Allah, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan dapat menjadi buah dan juga dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami layak menerima pengampunan dosa yang daripada Engkau, dan kami mau diperbaharui oleh-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk banyak kegiatan yang akan berlangsung dalam 1 minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk acara PHD atau kebaktian seluruh inang yang ada di HKBP Gunung Tua ini. Semoga seluruh ina dapat meringankan langkahnya mengikuti kebaktian pada hari Kamis ini di gereja ini pukul 16.30. Ya Tuhan, begitu juga dengan ibadah pemberangkatan ujian anak sekolah tingkat SD, SMP, SMA. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ingatkan anak-anak Tuhan untuk tetap bersandar ke hadirat-Mu, karena Engkaulah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Engkau yang menuntun mereka untuk membagi waktunya, kapan untuk bermain, kapan untuk belajar, kapan untuk mau membantu orang tuanya dan aktivitas lainnya.
Kami yakin melalui pelajaran yang sudah diterima dapat dia cerna dan dapat dia tuangkan dalam soal-soal ujian yang akan berlangsung. Biarlah anak-anak dan orang tua menghadiri kebaktian itu dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kebaktian lingkungan, Engkau yang menumbuhkan rasa rajin untuk kami, supaya kami rajin mengikuti ibadah, karena kami rindu akan firman-Mu. Kiranya Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di perjalanan menuju rumah sakit, yang ada di rumah yang sakit menahun. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-Mu Tuhan, Efraim Manik dari lingkungan Galilea. Tuhan menjamahnya, memberkati makanan dan minumannya, memberkati obat yang dia makan. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan kiranya menambahkan hikmat kepada mereka menghitung setiap berkat-Mu, supaya mereka merasakan kesehatan dan panjang umur adalah berkat yang patut dihitung dan disyukuri. Lanjutkan Tuhan berkat-berkat-Mu kepada mereka, kami yakin Tuhan menolong. Ya Allah Bapa kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah memberikan persembahan dan ucapan syukurnya. Apapun yang menjadi rasa syukur mereka, secara khusus untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan dan ucapan syukur, Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya. Untuk jemaat-Mu juga yang memberikan persembahan melalui kekuatannya dan hikmat-Nya untuk mau melayani tempat ini, memberikan persembahannya, mau melayani untuk memberikan rangkaian bunga altar. Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepadanya, tambahkan rezeki kepadanya ya Tuhan, secara khusus untuk lingkungan Yerusalem. Inilah doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.